teman-teman, kita masih melanjutkan untuk materi genetika dan kanker. Pertemuan yang sebelumnya, yang pada part 1, kita sudah membahas bagaimana sel normal berubah menjadi sel kanker. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis kankernya ya. Kita akan berbicara tentang kanker serviks. Nah, menurut WHO, ya, setiap 2 menit di dunia, setiap 1 jam di Indonesia, itu 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Ya, itu adalah data dari WHO. Jadi kalau kita lihat 2 menit di dunia dan 1 jam di Indonesia, itu dalam waktu 1 hari saja sudah ada berapa penduduk yang meninggal karena adanya CA serviks. Gitu ya. Sehingga kita bisa kalikan 1 hari berapa ya, 1 minggu, 1 bulan, sampai dengan 1 tahun. Karena memang angka kejadian dari kanker serviks ini sangat tinggi. Nah, kalau teman-teman review tentang anatomi dari reproduksi wanita, ya kita lihat dari labia minora, kemudian ada vagina, terus kemudian ada tulang bagian eksternal ya, terus kemudian ada tulang bagian internal ya, itu serviks ya, serviks eksternal dan serviks internal ya. Terus baru di situ adalah uterus, ada ovarium dan tuba falopi. Jadi serviks itu adalah leher rahim. Nah, kalau kita lihat bagian yang ada di situ kan ada serviks ya. Jadi sebelum masuk ke uterus, atau uterus itu rahim ya. Sebelum masuk ke uterus itu ada leher rahim. Nah, leher rahim itulah yang disebut dengan serviks ya. Nah, terus kemudian untuk kalau kita perbesar gambar serviks kita itu adalah seperti contoh di situ ya. Jadi contoh yang ada di situ, jadi serviks itu harusnya dia bentuknya teratur ya. Teratur, kemudian tidak ada jaringan-jaringan yang tidak teratur seperti cancer tisu yang ada di situ. Ya. Nah, jaringan kanker yang ada di situ itu adalah yang tidak beraturan kayak gitu ya. Nah, dari dinding vagina terus kemudian nanti akan masuk ke leher rahim. Ya, leher rahim itu ada 2, leher rahim bagian eksternal dan leher rahim bagian internal. Nah, serviks itulah yang ada di situ ya. Nah, serviks ini bisa kita lihat dengan menggunakan spekulum pada saat pasien itu posisinya litotomi ya. Litotomi itu kedua kaki diangkat ke atas, ditekuk ya, kemudian dipasang spekulum atau cocor bebek ya. Nah, apa sih kanker leher rahim itu atau CA serviks? CA serviks adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam leher rahim atau serviks. Ya, jadi serviks itu adalah bagian terendah dari rahim yang menempel pada puncak vagina. Jadi intinya serviks itu adalah letaknya antara vagina dengan uterus ya, atau rahim. Nah, sama dengan kalau antara kita kepala dengan dada kita, kan ada leher. Nah, leher itulah yang disebut dengan serviks misalnya ya. Nah, gejalanya apa CA serviks? CA serviks itu gejalanya akan muncul biasanya kalau sudah stadium-stadium akhir. Biasanya stadium 1, stadium 2 itu jarang menimbulkan gejala. Namun, ada beberapa yang stadium 2 itu sudah menimbulkan gejala. Contohnya apa? Ada perdarahan vagina yang abnormal, ya, terutama di antara 2 menstruasi. Jadi misalnya kok menstruasi kok berkepanjangan melebihi dari siklus hari yang biasanya, ya. Jadi itu kita sudah curiga. Nah,
ada juga yang mengalami perdarahan seperti menstruasi setelah melakukan hubungan seksual. Ya, misalnya setelah melakukan hubungan seksual ternyata tiba-tiba keluar darah, bercak darah misalnya. Atau misalnya setelah menopause, ya. Setelah menopause harusnya menopause itu tidak terjadi menstruasi, tapi kok ini malah sudah menopause tapi kok ada darah yang keluar. Jadi itu harus kita curiga. Nah, kemudian gejala menstruasi abnormal, lebih lama dan lebih banyak dari yang biasanya. Biasanya darahnya berwarna hitam, ya, hitam dan agak-agak berbau ya, mohon maaf ya. Terus kemudian ada keputihan yang bersifat menetap, ya, dengan cairan yang encer, berwarna pink atau coklat ya, atau mengandung darah ya, atau hitam serta bau membusuk ya. Jadi, kalau misalnya ada salah satu atau beberapa tanda di atas, tanda tersebut tadi yang sudah Bu Nova sampaikan, ada keputihan ya, keputihannya misalnya berbau ya, terus kemudian ada sedikit warnanya pink misalnya ya, kemudian coklat ya, atau bahkan cairannya encer atau kental ya, atau bahkan bisa menilai ya itu apakah seperti biasanya atau tidak seperti biasanya. Intinya kalau tidak seperti biasanya ya kita harus berhati-hati gitu ya. Nah, penyebabnya itu apa? Jadi CA cervix itu sebetulnya murni disebabkan karena HPV ya, human papilloma virus, murni disebabkan karena itu. Jadi virus human papilloma ini ya, dia memang murni penyebab dari CA cervix. Dia bentuknya double strand seperti DNA ya, double strand DNA ya, yang dilindungi oleh protein kapsid ya. Itu teman-teman bisa lihat itu adalah contoh dari virusnya, HPV-nya ya. Lebih dari 100 HPV ya, lebih dari 100 tipe HPV itu kita sudah mengenal ya. Jadi banyak sekali tipe-tipe jenis HPV. Nah, HPV 16 dan HPV 18 itu 70% bisa menyebabkan terjadinya CA cervix. Gitu ya. Jadi misalnya infeksi HPV ini ya, dia akan menginfeksi sel-sel, kemudian sel-selnya itu virusnya itu tadi akan bereplikasi ya, atau menggandakan diri ya. Terus kemudian setelah 10 sampai 30 tahun ya, dia bisa berkembang menjadi sel kanker secara invasif ya. Dia akan invasif masuk ke jaringan-jaringan. Nah, invasif ini belum tentu dia akan menjadi sel kanker ganas ya. 0,8% dia akan menjadi kanker ya, atau sel ganas, tergantung dari bagaimana mutasi gen yang terjadi pada individu tersebut. Nah, faktor predisposisi pada CA cervix itu ada banyak, tapi intinya adalah kalau ditanya penyebabnya apa CA cervix? Oh, penyebabnya berganti-ganti pasangan misalnya. Itu tidak tepat karena penyebab murni dari CA cervix itu adalah virus HPV tadi. Ya. Nah, nanti kita akan bahas. Jadi virus HPV itu sebetulnya tidak hanya menyerang daerah genital saja, tapi dia juga menyerang bagian anus ya, mulut, tenggorokan ya. Jadi ada sekitar misalnya 40 tipe HPV itu yang dapat menginfeksi daerah baik itu genital, anus, mulut ataupun tenggorokan ya. Nah, kemudian faktor predisposisinya apa? Misalnya melakukan hubungan seksual terlalu dini. Ya, itu. Jadi melakukan hubungan seksual terlalu dini itu tadi akan memicu munculnya HPV. Ya. Kemudian proses persalinan yang tidak steril. Ya, itu juga akan mengundang terjadinya virus HPV. Kemudian pola hidup yang tidak sehat, misalnya merokok misalnya ya.
kemudian penggunaan pil ya, pil KB misalnya pada ibu-ibu ya, pil KB ya, itu juga akan memicu terjadinya CA cervix. Karena kenapa? Karena pil KB itu dia bersifat estrogenik ya, jadi hormon estrogen yang buatan sintetik. Nah, hormon sintetik tadi kalau dikonsumsi atau diminum itu akan mengubah hormonal yang ada di perempuan tersebut. Ya, sehingga perubahan hormonal dari luar itu akan bisa mengubah metabolisme atau kondisi hormonal normal yang ada di wanita tersebut untuk sebagai pemicu terjadinya CA cervix ya. Terus kemudian melakukan hubungan seksual yang bukan pada pasangannya. Jadi berganti-ganti pasangan misalnya ya, gitu. Nah, faktor predisposisi lainnya apa? Faktor predisposisi lainnya misalnya ditularkan dari ibu ke anak melalui plasenta. Misalnya ibu hamil dengan sudah ada kecenderungan terjadi CA cervix. Nah, nanti juga anaknya atau bayinya akan beresiko untuk terpapar oleh virus HPV, ya gitu. Terus kemudian tentang kekebalan yang menurun, ya. Jadi kalau kita kekebalannya menurun, itu jelas segala penyakit atau segala kuman, virus, bakteri akan mudah masuk. Sehingga itu juga akan memicu terjadinya CA cervix. Terus kemudian itu adalah status ekonomi, ya. Biasanya status ekonomi yang menengah ke bawah itu yang akan bisa lebih beresiko terjadi CA cervix. Karena apa? Mungkin dilihat dari personal hygiene-nya. Personal hygiene-nya pada daerah kewanitaannya misalnya tidak baik ya, tidak bersih sehingga akan memicu terjadinya CA cervix ya. Atau bahkan yang kaya misalnya, yang kaya terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang siap saji ya, yang banyak mengandung zat-zat kimia misalnya ya, itu juga bisa ya. Jadi itu adalah beberapa faktor predisposisi terjadinya CA cervix. Nah, tahapan dari CA cervix itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah tahap 1 ya. Tahap 1 ini biasanya sel karsinoma ini dia strict ya, masih berada di daerah serviks biasanya ya. Nah, terus kemudian stage 2 itu dia sudah menyebar ke vagina bagian atas ya, atau di jaringan-jaringan sekitar. Misalnya di dinding pelvis. Ya. Maaf. Nah, biasanya dia mengalami kedalaman 5 sampai 7 mm ya. Nah, terus kemudian kita lanjutkan untuk yang stage 3. Tahapan 3 itu dia tumor sudah melebar ke vagina bagian bawah. Ya, terus kemudian juga sudah di dinding pelvis juga ya. Bahkan sudah sampai mengeblok atau membendung dari aliran urin. Karena 1 atau 2 ginjal kita sudah tidak bekerja dengan baik akibat invasi dari tumor tersebut. Kemudian yang tahapan keempat, ini tumor sudah melebar ke benar-benar ke daerah pelvisnya ya, termasuk ke kandung kemihnya, termasuk ke rektumnya ya. Nah, ini atau sudah menyebar ke bagian-bagian organ tubuh yang lain misalnya ya. Nah, kalau kanker rekuren ya, atau rekuren itu adalah kanker berulang. Nah, kanker berulang ini biasanya terjadi pada kanker yang sudah diobatin, tapi dia bisa muncul lagi setelah beberapa lama yang tidak terdeteksi. Makanya biasanya
orang yang kena kanker itu kemudian dilakukan suatu terapi misalnya, entah itu kemoterapi ya ataupun apapun ya, kemudian dia dinyatakan sembuh, tetapi sebenarnya belum sembuh ya. Nah, dia disebut sebagai recurrent cancer. Karena apa? Bisa kembali lagi atau bisa muncul lagi pada beberapa tahapan waktu-waktu berikutnya, tergantung dari bagaimana pola hidup sehatnya dia, ya. Dan recurrent cancer ini dia dapat bermetastase ke bagian organ tubuh yang lain, ya itu. Jadi Bu Nova ulangi bahwa CA cervix itu ada 5 tahapan. Tahapan 1 itu masih berada di cervix, ya artinya dia belum terjadi metastase. Tahapan kedua itu sudah terjadi metastase ke bagian atas vagina atau ke jaringan-jaringan sekitarnya ya dengan kedalaman misalnya 5-7 mm. Stage 3 itu tumor sudah melebar ke bagian vagina bawah, ke dinding pelvis, bahkan sudah mengeblok aliran di urin. Karena ginjalnya baik itu 1 atau 2 ginjal sudah kena, ya. Nah, stage 4 itu sudah ke arah bagian tubuh lain ya. Dia sudah metastase ke bagian tubuh yang lain dan untuk yang terakhir adalah stage recurrent cancer ya, adalah suatu keadaan kanker yang sudah diobati namun dia bisa berulang kembali atau muncul lagi dalam suatu tahapan periode tertentu yang tidak dapat dideteksi ya itu. Nah, ini adalah gambar dari masing-masing stage tadi, stage 1 ya, baik itu 1A atau 1A1 atau 1A2 itu dia masih berada di daerah serviks ya. Nah, terus kemudian tingginya kira-kira 3-5 mm. Tapi kalau sudah stage 2 itu sudah lebih besar ya, dari 4 cm ya. Dari tadi 5 mm bisa berubah menjadi 4 cm. Ya, terus kemudian dia juga sudah terjadi metastase ke bagian atas vagina ya, itu. Nah, kalau stage 3, selain di atas vagina, dia akan menyebar juga ke bawah vagina. Ya, bagian bawah vagina dia sudah akan kena. Nah, kemudian kalau stage 3 B ya, itu dia juga sudah mengeblok dari aliran urin ya. Jadi kansernya itu dia sudah sampai mengeblok ke aliran urin sehingga ada masalah dengan sistem urinariusnya. Ya, karena apa? Karena di bagian ginjalnya dia sudah terserang. Nah, stage keempat itu sudah menyebar ke seluruh tubuh, ya, bisa ke bagian-bagian lainnya, misalnya karena bisa ke limfa nodus, bisa ke paru, bisa ke hati, misalnya ya, atau bisa ke tulang atau bisa ke gastrointestinal ya. Jadi itu sudah menyebar ke bagian organ lain. Dan stage yang terakhir tadi recurrent cancer adalah suatu keadaan kanker yang sudah diobati namun dia bisa berulang atau muncul lagi setelah beberapa waktu kemudian yang tidak terdeteksi. Nah, kadang dinyatakan sembuh misalnya kayak gitu. Padahal bukan sembuh, tapi karena dia tidak terdeteksi akibat dari silent cell ya. Jadi selnya itu dia diam, tidak terdeteksi sehingga tiba-tiba dia akan tumbuh kembali ya. Nah, yang bisa kita lakukan untuk screening itu adalah bisa dengan IVA atau dengan pap smear atau dengan beberapa hal lainnya. Yang kita biasa lakukan adalah IVA atau pap smear. Kalau pap smear itu lumayan mahal ya, sekitar 500-600 ribu. Tapi kalau IVA itu dimanapun bisa, di puskesmas pun bisa dan itu gratis sifatnya ya. Jadi kalau kita lihat
jadi gambar dari serviks kita itu pada kanan atas ya, kanan atas. Jadi dia bentuknya bulat seperti itu, tidak ada lesi apapun. Nah, kalau kita pada gambar yang kiri atas ya, itu adalah contoh-contoh dari serviks yang sudah kita stimulasi menggunakan asam asetat. Asam asetat itu hampir sama dengan cuka ya. Kita oleskan di daerah serviks kita. Jadi kalau dia muncul ada putih-putihnya, ada perubahan warna ya, maka dia akan positif terjadi CA serviks ya itu. Nah, kita bisa lihat perbandingannya antara yang IVA negatif yang sebelah kiri bawah dan IVA positif yang sebelah bawah bagian kiri ya, dia ada muncul putih-putihnya seperti itu. Nah, terus kemudian pap smear itu tes untuk memeriksa sel dari serviks, lalu diperiksa di bawah mikroskop untuk melihat apakah sel tersebut mengalami perubahan. Jadi kalau pap smear itu kita swab bagian serviks kita swab ya dengan menggunakan spekulum ya, spekulum kita buka serviksnya, kemudian kita swab, kemudian hasil swab tadi itu kita lakukan pemeriksaan di bawah mikroskop ya. Tapi kalau IVA enggak, kalau IVA serviks kita langsung kita tempelkan asam asetat 2% tadi. Nah, kita akan lihat perubahan warnanya seperti apa. Itu kalau IVA. IVA itu inspeksi visual asetat. Nah, sel abnormal dapat diterapi sebelum munculnya kanker. Ya, jadi bisa juga ada sel abnormal tapi belum tentu dia akan berubah menjadi kanker. Itu akan bisa lebih dini diobati, akan bisa lebih berpotensial terjadi tingkat kesembuhan yang lebih tinggi. Kemudian pap smear ini bisa dilakukan setiap 3 tahun atau 5 tahun sekali, ya. Kemudian makin awal terdeteksi, makin mudah disembuhkan. Nah, pap smear ini itu dilakukan saat 10 sampai 20 hari ya. Hari ke-10 sampai ke-20 dihitung dari mens pertama. Jadi misalnya tanggal 1 mens, nanti sekitar tanggal 20 sampai dengan tanggal 10 atau sampai tanggal 20 itu kita melakukan pap smear ya itu. Jadi pap smear tidak dilakukan pada saat terjadi mens, harus di luar mens kira-kira hari ke-10 sampai hari ke-20. Nah, untuk mendiagnosis bahwa dia terkena CA serviks atau bukan, itu bisa dengan beberapa cara, biopsi, koloskopi, atau tes Schiller ya. Jadi itu nanti akan diambil jaringannya, kemudian akan dilakukan PA atau patologi anatomi dengan menggunakan mikroskop, dengan histologi tertentu, nanti akan bisa terlihat apakah dia selnya sel kanker, apakah kalau normal atau tidak, ganas atau jinak misalnya, itu akan bisa dilihat dari biopsi. Nah, ini adalah contoh dari gambar CA serviks ya. Jadi CA serviks itu sebetulnya dia lesi ya, pertumbuhan lesi di tempat serviks ya. Jadi kalau kita lihat serviks normalnya ya seperti itu, mulus seperti itu ya. Tapi kalau serviks ada lesinya karena akibat dari berubah warna dari putih, itu dia bisa dicurigai terjadi CA serviks. Nah, untuk yang sudah positif CA serviks, teman-teman bisa lihat di gambar paling kiri bagian bawah, itu adalah gambarnya ada bleeding atau perdarahan seperti itu ya, jadi bentuknya tidak teratur karena itu jaringan-jaringan sel kanker yang ganas ya, gitu. Nah, kemudian ini adalah bagaimana sel virus HPV tadi dia akan menginfeksi ya di daerah epitel ya. Kemudian respon imun kita akan bekerja untuk melawan virus tadi. Kalau misalnya ternyata itu tidak imun kita kalah ya, dia akan tetap menginfeksi sel kita ya sehingga akan berubah menjadi sel maligna atau sel kanker ganas gitu.
Nah, untuk patofisiologinya, seseorang perempuan yang terpapar oleh HPV, ya, biasanya itu HPV ini hampir 100% itu melalui kontak seksual, ya, lebih besarnya dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain, misalnya kayak penggunaan KB, kemudian pil KB tadi ya, kemudian merokok dan lain sebagainya, itu yang paling bisa beresiko terjadi paparan HPV itu akibat dari kontak seksual ya. Nah, kalau sudah ada paparan HPV, HPV akan menginfeksi sekitar 8 bulan itu bisa tidak terjadi ada perubahan bisa tidak terjadi perubahan sitologi ya, atau ada kumannya HPV tadi. Nah, terus kemudian akan berubah menjadi CIN1. Jadi CIN1 itu dia adalah sudah terpapar dengan HPV ya, tetapi dia belum meluas. Tapi kalau CNA intraservikal intraepitel ini yang untuk poin 2 dan 3 itu dia sudah bersifat meluas ya, artinya dia sudah positif ada CA serviks. Nah, kira-kira 2 sampai 24 bulan ini dia akan berubah menjadi sel kanker yang benar-benar terjadi invasif, yaitu kira-kira 8 sampai 12 tahun. Makanya dari awal untuk terjadi CA serviks sampai dengan dari sel normal sampai CA serviks itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya. Jadi dia butuh suatu perjalanan riwayat penyakit yang lumayan cukup lama gitu ya. Nah, terus kemudian kalau kita ketahui bersama bahwa untuk CIN1 atau cervical intraepitel neoplasia ya, jadi CIN itu kepanjangan dari cervical intraepitel neoplasia. Neoplasia itu kanker ya. Jadi neoplasia itu adalah sel kanker ya. Jadi CIN1 itu dia tujuannya untuk apa? Untuk mengkonfirmasi apakah sel itu nanti akan beresiko menjadi sel kanker atau bukan. Itu adalah CIN1 ya. Nah, belum tentu CIN itu nanti akan berubah menjadi sel kanker ya. Jadi nanti tergantung dari bagaimana masing-masing individu tersebut, apakah nanti akan beresiko atau tidak gitu. Terus kemudian dari perubahan cervical intraepitel neoplasma 1 CIN1 itu disebut dengan displasia ringan. Ya, displasia itu apa? Displasia itu pertumbuhan sel normal menjadi pertumbuhan sel tidak normal. Ya. Nah, tapi belum positif terjadi kanker. Kalau CIN1 atau 3 itu displasianya sudah moderat sampai berat ya. Jadi biasanya kalau sudah terjadi CIN2 dan CIN3 itu sudah harus dilakukan pemeriksaan biopsi ya itu. Nah, nanti dari CIN1 CN23 itu nanti dia butuh waktu beberapa lama untuk terjadi ICC atau invasive cervical center ya gitu. Nah, ini adalah beberapa tahapan dari sel akan berubah menjadi sel kanker ya. Misalnya sel normal tadi akan terjadi hiperplasia dulu. Hiperplasia itu teman-teman bisa lihat yang gambar bagian kiri atas ya, hiperplasia itu adalah selnya akan berubah atau berjumlah selnya akan berubah menjadi banyak. Kemudian dari hiperplasia itu akan berubah menjadi displasia ya. Jadi perubahan sel yang tadinya normal
normal banyak itu akan menjadi sel-sel yang tidak abnormal. Ya, itu displasia. Nah, kemudian akan terjadi in situ cancer. Nah, in situ cancer itu dia sudah displasia tadi, sel abnormal tadi itu sudah berubah menjadi sel kanker, tetapi hanya daerah itu saja ya, tidak meluas. Tapi kalau invasive cancer itu kansernya sudah meluas ya. Itu. Jadi itu adalah tahapan dari normal sampai dengan terjadi invasive cancer. Nah, untuk pertumbuhan serviks itu dapat bersifat benigna atau maligna. Benigna itu dia bersifat jinak, maligna itu bersifat ganas, ya. Jadi kalau benigna itu bukan pertumbuhan kanker, tapi kalau maligna itu pertumbuhan kanker atau disebut dengan kanker ganas. Kalau benigna itu jinak, itu ya. Nah, biasanya pertumbuhan benigna itu contohnya adalah polip ya, sistitis ya. Kalau maligna itu sudah ke arah cancer gitu ya. Jadi bisa membedakan teman-teman antara benigna dengan maligna. Nah, untuk pengobatan wanita yang dengan CA cervix itu banyak pilihannya ya, bisa dengan pembedahan, bisa dengan terapi radiasi, bisa dengan kemoterapi atau kombinasi dari ketiga hal itu. Tapi semua tindakan tadi itu tergantung dari berapa ukuran tumornya atau sel jaringannya, apakah dia ganas atau tidak, ya menyebar atau tidak. Kemudian tergantung juga apakah wanita tersebut masih ingin hamil lagi atau tidak. Nah, jadi hal-hal itu harus benar-benar kita asesmen atau kita lakukan pengkajian kepada pasien tersebut dengan benar. Jangan kemudian kecuali kalau nggak ada pilihan ya, misalnya perempuannya masih ingin hamil, tetapi ternyata sel kankernya itu CA cervixnya sudah menjalar ke rahimnya. Jadi rahimnya harus diangkat misalnya. Ya mau tidak mau ya memang harus diangkat, tetapi itu harus dengan persetujuan dari sang wanita tersebut dan keluarga. Dalam hal ini adalah terutama untuk suaminya. Jadi pernah ada kejadian ya bahwa ini kejadian nyata seorang istri mengalami CA cervix ya, tetapi dilarang oleh suaminya untuk angkat rahim karena rahimnya itu sudah terkena sebenarnya ya, sebenarnya masih bisa tertolong ya, kemungkinan kalau misalnya diangkat ya, karena itu penyebarannya pada saat itu masih sedikit. Tapi karena sang istri itu memenuhi keinginan suaminya yang kalau rahimnya itu jangan diangkat, maka sang istri itu menuruti kemauan dari suami. Nah, selang beberapa tahun akhirnya sang istri meninggal. Tapi meninggalnya sang istri itu adalah karena keinginan suami yang tidak mau rahimnya itu diangkat ya. Jadi itu adalah contoh-contoh harus benar-benar disampaikan ya. Nah, kemudian masing-masing dari tindakan terapi tadi itu akan menimbulkan efek samping, di mana efek samping itu setiap pasien akan berbeda-beda ya. Bisa mual, muntah, diare, dan lain sebagainya. Rambut rontok, dan lain sebagainya itu setiap pasien akan berbeda-beda. Nah, itu teman-teman yang bisa Bu Nova sampaikan. Semoga apa yang Bu Nova sampaikan bisa dipahami oleh diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.